Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Wilhelmina Kintan. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan materi tentang perdagangan internasional. Nah, apa itu perdagangan internasional? Menurut bahan belajar IPS di laman Kemdikbud, perdagangan internasional adalah aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh satu negara dengan negara lainnya atas dasar kesepakatan bersama. Yang kedua, menurut buku Perdagangan Internasional tahun 2018, karya Wahono Dipayana, perdagangan internasional juga dapat didefinisikan sebagai transaksi bisnis atau pihak-pihak dari lebih satu negara. Nah, jenis-jenis perdagangan internasional yang pertama berdasarkan negara partisipasinya, yaitu perdagangan bilateral, perdagangan regional, dan perdagangan multilateral. Yang kedua, berdasarkan segi bentuknya, yaitu ekspor-impor, konsinvasi, package deal, dan border browsing. Tujuan perdagangan internasional. Perdagangan internasional memiliki tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan gross domestic product atau GDP, yang artinya perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama 1 tahun lamanya. Selain tujuan utama tersebut, perdagangan internasional juga memiliki 8 tujuan lain, yaitu menaikkan devisa negara, pertumbuhan ekonomi, mempengaruhi stabilitas harga pasar ekspor, eksistensi tenaga kerja, memenuhi kebutuhan di negara lain, memperoleh keuntungan internal serta eksternal, memperluas pasar, dan yang terakhir, transfer teknologi modern. Selain itu, perdagangan internasional juga memiliki manfaat yang bisa didapatkan setiap negara yang melakukan kerjasama dalam perdagangan internasional. Yang pertama, terbentuknya hubungan persahabatan antar negara. Yang kedua, menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Yang ketiga, meningkatkan kemakmuran. Yang keempat, berkurangnya pengangguran. Yang kelima, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Yang keenam, menstabilkan harga perdagangan internasional. Selain itu, perdagangan internasional juga memiliki kebijakan yang terdiri dari 8 kebijakan, yaitu yang pertama tarif, yang kedua subsidi ekspor, yang ketiga pembatasan impor, yang keempat pengekangan ekspor secara sukarela, yang kelima, persyaratan kandungan lokal. Yang keenam, subsidi kredit ekspor. Yang ketujuh, pengendalian pemerintah. Yang kedelapan, hambatan birokrasi. Selain itu, perdagangan internasional juga memiliki dampak negatif yang dikutip dari buku Ekonomi Internasional 2017. Sejumlah dampak negatif dari perdagangan internasional adalah sebagai berikut. Produk dalam negeri semakin menurun. Adanya perdagangan internasional ini akan turut menimbulkan persaingan industri antar negara. Yang kedua, ketergantungan terhadap negara-negara maju. Dari posisi produksi barang, negara berkembang dan miskin memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap negara maju dalam faktor produksi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi. Yang ketiga, industri kecil. Yang keempat, persaingan tidak sehat langkah pemerintah suatu negara untuk memenangkan persaingan perdagangan internasional dengan membuat sejumlah kebijakan seperti dumping dan praktek impor adalah tidak tepat. Faktor-faktor penggerak perdagangan internasional, yaitu ada 7 faktor. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Yang ketiga, terjadinya kelebihan produksi sehingga memerlukan perluasan usaha. Yang keempat, warga negara lain memiliki ketertarikan pada suatu produk yang sama. Yang kelima, adanya keinginan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Yang keenam, adanya kemajuan telekomunikasi, informasi, dan transportasi. Yang terakhir yaitu memperluas pasar. Selain faktor-faktor penggerak, perdagangan internasional juga memiliki faktor-faktor penghambat, yaitu nilai tukar yang berbeda, kebijakan ekonomi internasional, terjadinya konflik pada suatu negara, kegiatan ekspor dan impor yang terlalu lama,
kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan yang terakhir, organisasi ekonomi regional pada suatu negara. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.